Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang dinasti Bani Umayyah. Sebelum masuk kepada materi, lebih baiknya kami jelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi intinya meliputi KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang yang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya meliputi merespon kesolihan dan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz merupakan cerminan perilaku dari Rasulullah, merespon diri dari sisi-sisi negatif perilaku para penguasa daulah dinasti Umayyah, menghargai kesederhanaan kesolihan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari, memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah, memahami sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, serta menyajikan kisah tentang kehidupan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu indikator. Indikatornya meliputi menjelaskan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah, menjelaskan khalifah dinasti Bani Umayyah, menjelaskan faktor-faktor kemunduran dari dinasti Bani Umayyah, menjelaskan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah, menjelaskan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, menyebutkan kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz, serta menganalisis kesederhanaan dan kesolihan Umar bin Abdul Aziz dengan kehidupan di masa sekarang. Untuk yang pertama ialah sejarah berdirinya Bani Umayyah. Istilah Umayyah berasal dari bahasa Arab yang bermakna anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syam. Ia adalah salah satu pemimpin dari kabilah suku Quraisy. Abdul Syam sendiri merupakan saudara Bani Hashim yang merupakan keturunan dari Abdul Manaf. Dari Bani Hashim inilah lahir Nabi Muhammad. Berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah bermula dari perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya pecah dengan perang Siffin. Dalam peristiwa atau perang tersebut terjadi penyerahan kekuasaan dari Bani Hasan bin Ali kepada Muawiyah yang terkenang dengan sebutan Amul Jamaah yang berarti tahun penyatuan. Keberhasilan Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di perang Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib saja, tetapi dari awal Muawiyah bin Abi Sufyan telah memiliki basis rasional yang solid landasan pembangunan politiknya di masa depan. Antara lain, yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah itu sendiri. Penduduk kota Suriah barisan tentara yang kokoh, terlatih, disiplin. Rakyat mereka juga mendukung sumber kekuatan penuh, baik dengan dukungan moral maupun tenaga. Negeri Suriah sendiri merupakan negeri yang sumber alamnya sangat melimpah, ditambah Mesir yang berhasil ia rampas, mampu menambah suplai bagi perjuangan Muawiyah. Yang kedua, Muawiyah ialah seorang yang administrator. Muawiyah bin Abi Sufyan sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Misalnya, Amr bin As sebagai penengah dalam peristiwa Tahkim. Mughirah bin Syu'bah seorang politikus independen yang diberi tugas untuk menjadi gubernur di Kufah, meliputi Persia Utara, dan Ziyad
orang yang tegas dalam kepemimpinan dan adil. Juga ia seorang yang bijaksana. Yang ketiga, kecakapan sebagai mediator antara suku Quraisy dengan suku Arbab lainnya jika terjadi perselisihan. Dan yang keempat, ia adalah seorang negarawan yang sejati. Muawiyah adalah seorang yang dapat mengambil keputusan-keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Dan selanjutnya, masa pemerintahan Bani Umayyah. Bani Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun dengan pusat pemerintahan berada di Damaskus atau Suriah. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah dipegang oleh 14 orang khalifah. 14 orang khalifah tersebut antara lain: yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat pada 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah atau Yazid I menjabat antara tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II yang menjabat antara tahun 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, Marwan bin Hakam menjabat antara tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang nomor 5 ialah Abdul Malik bin Marwan yang menjabat antara tahun 685 sampai 705 Masehi. Selanjutnya Al-Walid bin Abdul Malik. Selanjutnya Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Al-Walid bin Yazid. Yang ke-12 Yazid bin Al-Walid. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid. Dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Inilah pemimpin terakhir Bani Muawiyah sebelum Bani Muawiyah itu runtuh kekhalifahannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Umar bin Abdul Aziz dan kepemimpinannya. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Abdusyam bin Manaf. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, yaitu seorang gubernur Umayyah, dan ibunya bernama Ummu Asim Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Bapak Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai 10 anak, sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai 14 anak. Umar bin Abdul Aziz ini lahir pada tahun 61 Hijriah, dilahirkan di kota Madinah dan wafat pada 40 tahun. Sedangkan kepemimpinan yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz ini yaitu jujur, adil, dan sederhana dan mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz ini dilantik sebagai kepemimpinan itu pada tahun 717 Masehi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Putra Ramadan, NIM 2011-80460. Langsung saja saya akan meneruskan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Pada masa Bani Umayyah, beberapa kemajuan di berbagai sektor berhasil dicapai, antara lain bidang arsitektur, perdagangan, organisasi militer, dan juga seni. Pada bidang arsitektur, Bani Umayyah memiliki bidang arsitektur yang kemajuan yang sangat pesat. Terlihat dari beberapa bangunan arsitektur serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Masjid-masjid yang telah memenuhi kota ini terlihat masjid-masjid sangat bagus dan juga modern. Inilah beberapa contoh masjid-masjid yang telah dibangun oleh pada masa kekuasaan Bani Umayyah, yaitu Masjid Damaskus dan juga Masjid Cordova. Selanjutnya pada bidang militer di zaman Bani Umayyah mengelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat,
angkatan laut, dan juga angkatan kepolisian. Dari kekuatan militer yang telah dimiliki Bani Umayyah, berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Afrika Utara dan juga Spanyol. Dan juga banyak negara-negara lain yang telah dikuasai oleh Bani Umayyah. Selanjutnya pada bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan, Bani Umayyah memiliki jalur perdagangan yang lancar dari beberapa wilayah yang telah dikuasainya. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai dan juga makmur. Begitu juga kota Aden. Jadi, dampak positif dari perluasan wilayah yang telah diperluas oleh Bani Umayyah memiliki jalur perdagangan yang sangat lancar sehingga bisa mengangkat perekonomian dari Bani Umayyah. Selanjutnya pada bidang kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras, yaitu semacam bordiran yang dicap, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan juga para pembesar pemerintahan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sangat dikembangkan. Perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti seperti matematika, fisika, kimia, dan juga lain-lain. Ilmu filsafat, astronomi, geografi, sejarah, dan juga sebagainya benar-benar dikembangkan pada masa Bani Umayyah. Kota-kota pengembang iptek seperti Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, lain-lain, dan juga Mesir, Cordova, Granada, yaitu menjadi kota-kota pengembang iptek pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, Bani Umayyah juga membentuk dinas pos, mencetak mata uang, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi sampai ke wilayah yang dikuasainya, dan juga membangun infrastruktur seperti panti-panti untuk orang-orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan juga masjid-masjid seperti tadi. Sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tokoh dan perannya dalam dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis ini itu dimulai pada masa Abdul Malik bin Marwan tahun 68 sampai 86 Masehi, yang mana tabi'in itu menulis hadis dengan gerakan rihlah ilmiah. Dikembangkan lagi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan merencanakan adanya pembukaan hadis. Lalu adapun tokoh yang berperan dalam ilmu hadis ini, yang pertama yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amro yang merupakan gubernur dari Madinah. Perannya di sini yaitu mengumpulkan hadis yang ada pada Amroh. Amroh sendiri yaitu merupakan anak angkat serta orang yang dipercaya menerima hadis dari Siti Aisyah. Selanjutnya Ibnu Syihab al-Zuhri. Ibnu Syihab al-Zuhri ini bekerja sama dengan para perawi hadis untuk menemukan hadis Nabi yang masih berjajaran. Serta Ibnu Syihab al-Zuhri ini merupakan orang pertama yang dianggap dapat mengumpulkan hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya Ibnu Juraid serta Ar-Rabi bin Sabih. Selanjutnya yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini sendiri pada masa dinasti Bani Umayyah itu memiliki tokoh yaitu Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini diminta untuk menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, namun ia menolak permintaan tersebut. Selanjutnya yaitu dari ilmu fikih. Dari ilmu fikih ada beberapa tokoh. Yang pertama Syuri'ah bin Haris, Al-Khomah bin Qais, Masaruk al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, Ibrahim an-Nakhi, Amir bin Surahbil, dan Hamad bin Abu Sulaiman. Selanjutnya dari ilmu tasawuf. Dari ilmu tasawuf ini ada 3 tokoh. Yang pertama Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini mencontohkan hidup zuhud.
Dalam satu riwayat, beliau ini pernah ditawari sebesar 35.000 dirham uang dalam bentuk uang perak oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Namun Said bin Musayyab ini menolaknya. Selanjutnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini memiliki peran mengenalkan betapa pentingnya tasawuf untuk melatih diri sendiri ini memiliki sifat zuhud, roja, dan juga kauf. Selanjutnya yaitu Sufyan ats-Tsauri, yang mana perannya yaitu menjalankan kehidupan penuh kesederhanaan dan menganjurkan seseorang itu memiliki sikap zuhud. Selanjutnya yaitu bidang bahasa dan sastra. Bidang bahasa dan sastra ini ada beberapa tokoh. Yang pertama Sibawaihi. Beliau ini mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab, karena pada masa dinasti Bani Umayyah ini bahasa Arab merupakan bahasa pemerintahan. Yang selanjutnya adalah Al-Farazdak, Abul Aswad Al-Duwaili, dan Khais bin Mulawah. Khais bin Mulawah ini merupakan tokoh termasyhur yang biasa disebut dengan sebutan Laila Majnun. Selanjutnya dari tokoh sejarah dan geografi, itu tokohnya ada Ubaid bin Syariyah al-Jurhumi. Beliau ini pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau ini disuruh untuk menulis buku sejarah masa lalu dan juga masa dinasti Bani Umayyah. Dan yang terakhir yaitu bidang kedokteran. Bidang kedokteran ini memiliki beberapa tokoh. Bidang kedokteran ini dimulai pada masa Walid bin Abdul Malik yang pada tahun 706 Masehi ini mendirikan sekolah tinggi ilmu kedokteran. Tokohnya yaitu Haris bin Khildah dan Nazar. Kedua beliau ini meraih ilmu kedokteran. Selanjutnya ada Khalid bin Zaid bin Muawiyah. Beliau ini merupakan penerjemah buku tentang astronomi kedokteran dan juga kimia. Itu tadi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan apabila ingin ditanyakan silahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.